kabarnya di rumah? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Adik-adik, pada hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Kita akan ditemani oleh guru-guru dari SD Katolik Sang Timur Malang, dan para frater juga nanti akan ikut menemani kita. Jadi adik-adik harus tetap setia ya untuk mengikuti Bina Iman pada hari ini. Adik-adik, untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Deta. Adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini. Berkatilah dan lindungilah kami dari awal hingga akhir kegiatan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bu Deta. Ya anak-anak, pada hari ini kita memperingati masa Advent yang ketiga. Pada masa Advent ketiga ini disebut juga Minggu Gaudete, artinya Minggu Sukacita. Jadi anak-anak, kita hari ini diajak untuk bersuka cita. Karena apa? Karena kedatangan Yesus Kristus yang dinanti-nantikan sudah semakin dekat. Nah, pada bacaan Injil hari ini juga kita akan mendengarkan bahwa Yohanes Pembaptis menegaskan akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Nah, untuk memperdalam itu semua, anak-anak, mari kita simak bacaan kitab suci pada hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya,
Kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Yohanes menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab kepada mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Advent yang ketiga, atau yang disebut dengan Minggu Gaudete, yang artinya bersukacitalah. Karena hari Minggu ini merupakan hari Minggu sukacita, maka kita pun diajak untuk bersukacita. Mengapa kita bersukacita? Karena penantian kita akan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, akan segera tiba. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menyatakan bahwa ia bersukacita karena roh Tuhan ada dalam dirinya. Sukacita yang diperoleh Nabi Yesaya ia bagikan kepada sesama dengan memberitakan pembebasan kepada mereka yang tertindas dan mewartakan kabar gembira bagi mereka yang sengsara. Itu semua dilakukan sebagai cara Nabi Yesaya menantikan kedatangan Sang Penyelamat yang dinantikan, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Dalam bacaan kedua juga Rasul Paulus menekankan hal yang sama, yaitu agar kita senantiasa bersukacita, termasuk juga bersukacita dalam menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Namun terkadang dalam penantian itu kita merasa bosan atau melelahkan. Karena itu Rasul Paulus memberikan solusi agar kita tidak bosan atau lelah dalam penantian itu. Solusi yang ia tawarkan ialah kita menyiapkan apa yang menjadi kesukaan orang yang kita nantikan. Karena yang kita nantikan adalah Yesus Kristus, maka kita menyiapkan apa yang menjadi kesukaannya. Yang Yesus sukai ialah agar kita senantiasa berdoa dan senantiasa mengucap syukur kepada Allah, agar ketika kedatangannya tiba, ia mendapati tubuh kita sempurna dan tiada cacat. Itu semua kita lakukan sebagai cara kita untuk menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Sementara itu, dalam bacaan Injil sekali lagi menegaskan hal yang sama, yaitu waktu penantian ini kita jadikan sebagai kesempatan untuk tetap setia dalam mempersiapkan diri, agar ketika kedatangannya tiba, ia mendapati hati kita bersih dan tidak cacat oleh noda dan dosa. Rasul Yohanes menegaskan bahwa agar dalam penantian ini kita tetap mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagaimana yang ia lakukan, bahwa Mesias yang dinantikan itu bukan Yohanes Pembaptis sendiri, tetapi Yesus Kristus yang telah diramalkan oleh para nabi. Karena itu, marilah adik-adik, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita menyiapkan hati kita, menyiapkan batin kita, agar
ketika kedatangan Bayi Yesus, ia boleh berbaring dalam palungan hati kita dengan tenang. Marilah hari demi hari kita memperbaharui diri kita, agar kita senantiasa berusaha untuk menjadi dan memberikan yang terbaik untuk kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, itu tadi adalah peneguhan dari Frater. Semoga dengan peneguhan ini iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin giat untuk menyambut masa Natal yang akan datang. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan melihat cara membuat hiasan Natal. Nah, kegiatan kita hari ini adalah membuat hiasan Natal. Adik-adik di rumah tentu sudah mempersiapkan ini di rumah masing-masing ya. Ada yang sudah membuat kue, ada yang sudah membeli baju baru, ada yang sudah memasang pohon Natal di rumah. Nah, ini juga bisa adik-adik gunakan untuk hiasan di rumah ya, bisa digantung di rumah. Oke, mari kita simak videonya. Halo adik-adik, kita pada hari ini akan membuat sebuah karya. Kita akan membuat hiasan Natal. Nah, hiasan Natalnya yang seperti ini. Oke, untuk itu terlebih dahulu kita harus mempersiapkan sebuah lingkaran seperti ini dari kardus bekas. Kemudian ada kertas origami berwarna merah dan warna hijau. Nah, untuk membuat daun yang seperti ini, lipatannya kita perlu kertas origami yang warna hijau. Ini kita bagi menjadi 4 bagian. Kita lipat seperti ini. Setelah itu kita gunting. Nah, nanti akan mendapatkan 4 yang seperti ini. Kemudian kita lipat kecil-kecil. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Heaven Sudah Studio. seperti ini. Kita lihat deh. Ujungnya boleh kita potong. Di sini.
saya ternyata kita sudah selesai pertemuan hari ini. Nah, karena pertemuan kita hari ini sudah selesai, maka mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Adik-adik di rumah, ayo yang masih berdiri, duduk kembali, kita mau berdoa. Ya, kita tenang, siapkan hatinya, kita lipat tangannya dan tutup matanya ya. Adik-adik, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu dari awal hingga akhir kegiatan kami pada hari ini. Semoga dengan adanya Bina Iman pada hari ini, kami dapat mempersiapkan kedatangan Yesus Putra-Mu dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mohon berkat dari Romo. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda sekalian? Romo berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Oh iya, ada yang baik. Perkenalkan, saya Romo Ignatius Joko Purnomo, biasa dipanggil Romo Joko. Ada yang baik. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Nabi Yesaya, Rasul Paulus, Yohanes Pembaptis mengajak kita semua untuk selalu bergembira, bersukacita. Karena apa? Karena Natal, hari raya kedatangan kelahiran Tuhan Yesus, sudah semakin mendekat. Kita diajak untuk menjadi saksi kelahiran Yesus yang menggembirakan itu. Caranya dengan mengasihi dan berbuat baik kepada sesama. Oleh karena itu, adik-adik yang baik, mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian senantiasa didampingi dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang baik, selamat berhari Minggu bersama keluarga. Ingat, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan pakai masker. Sampai jumpa minggu depan.